hari ini harus dieksekusi Sylvester itu. Karena ini penghinaan yang berkali-kali dia melakukan kebohongan-kebohongan. Sementara orang membuat kesalahan langsung dieksekusi begitu. Nah ini juga dalam kasus Sylvester Matutina ini, nanti orang juga tidak mau dieksekusi. Tunggu 5 tahun, tunggu ganti pemerintahan, itu kan repot. Tidak mungkin Prabowo berani menghukum Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, Tifa, dan lain-lain. Ini adalah cikal bakal revolusi sosial jika ke-12-nya dihukum. Diskriminasi hukum di era Jokowi dan ya harus dihentikan. Dan Prabowo yang paling mengambil keuntungan, dia akan mendapatkan dukungan politik yang lebih besar. Pada 17 Agustus nanti, tujuan politik yang ingin dicapai Prabowo dalam kasus pemberian amnesti dan abolisi ini, Prabowo dianggap pahlawan, terutama oleh PDIP, oleh kelompok Anies kan juga pahlawan. Saya menduga bahwa nanti 17 Agustus Megawati akan hadir. Bagaimana dengan Jokowi? Jokowi justru akan semakin tenggelam di situ. Jokowi akan menghindari pertemuan dengan Megawati. Minggu lalu kita mencatat ada pemberian abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada 1.178 orang. Ada apa di balik ini? Kita akan membahas dengan analis politik kita, yang khususnya di bidang pertahanan, keamanan negara, Bang Samad Ginting. Ya. Selamat datang, Bang. Oke. Bang, dari rencana 40.000 orang yang akan dapat amnesti, yang sudah pernah disampaikan pada bulan Desember ya, oleh Menteri Kehakiman, termasuk juga Menteri HAM, itu kenapa kemudian hanya 1.178 orang amnesti ini? Kenapa jumlahnya berkurang jauh di bawah apa yang pernah disampaikan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo Subianto? Ini kan baru tahap awal. Jadi pemerintahan kalau berlangsung 5 tahun, ini amnesti pertama di Agustus. Jadi ini sebuah langkah yang juga sudah cukup banyak sampai 1.400-an begitu. Ya. Itu udah cukup banyak. Karena kalau kita lihat amnesti-amnesti yang diberikan presiden-presiden sebelumnya, dari mulai Soekarno sampai dengan Prabowo, inilah yang terbanyak. Dan biasanya itu terkait dengan isu-isu atau kasus-kasus politik. Ya. Tapi ini kan tidak semuanya kasus politik. Ada kasus kriminal, ada kasus penghinaan, dan ada kasus yang terkait dengan upaya melepaskan diri dari negara Indonesia, gitu, separatisme, makar, gitu ya. Dan juga ada kasus narkoba, ya kan? Nah, ini tentu saja kita akan melihatnya dari sisi politik. Dari sisi politik tentu saja ini menyangkut upaya rekonsiliasi politik jika narapidananya terkait dengan persoalan narapidana politik, tapol, tahanan politik, atau narapidana politik, napol. Nah ini kan seperti OPM ya, Organisasi Papua Merdeka, itu juga kan dilepaskan. Ya. Nah, ini kan sama, di era Presiden Soekarno juga dulu gitu, dari mulai DITII, RMS, PRRI Permesta, dan lain-lain. Itu yang dianggap sebagai pemberontakan secara politik. Nah, ini kalau dari sisi politik lebih ke OPM saja misalnya. Nah, ini upaya melakukan rekonsiliasi, pemberian amnesti ini kan
upaya untuk menjadi bagian bagaimana rekonsiliasi ini dilakukan dengan cara-cara hukum. Cara-cara hukum. Nah, ada lagi kasus penghinaan terhadap mantan Presiden Jokowi yang dilakukan oleh seorang profesor. Ini kan juga begitu. Itu menarik juga. Itu politik juga. Nah, inilah yang orang melihat ada apa dengan Presiden Prabowo, mengapa mengampuni lawan politiknya Presiden Jokowi gitu kan. Termasuk kasus ijazah ya, yang siapa Nuh ya? Iya, itu juga artinya dimaafkan gitu. Iya. Artinya kita ingat pada pernyataan mantan Presiden B.J. Habibie bahwa jangan sampai penjara itu dipenuhi oleh orang yang berbeda pemikiran. Nah, kalau kriminal silahkan. Nah ini mengingatkan kita pada era Presiden Habibie. Kenapa? Habibie itu sebenarnya bisa menjadi contoh. Dia baru 2 hari sudah mengeluarkan amnesti kan. Tidak memakan waktu yang cukup lama. Prabowo ini kan cukup lama, 10 bulan baru dia lakukan. Ya. Artinya apa? Rekonsiliasi ini juga tujuannya adalah persatuan nasional. Tapi kalau kita lihat dari reaksi organisasi Papua Merdeka yang dinyatakan oleh salah satu tokohnya, Sebi Sambon, dia mengatakan bahwa OPM tidak akan menyerah ya, walaupun telah diberikan amnesti karena menurut dia konflik di Papua ini sangat kompleks dan memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, bukan hanya sekadar memberikan pemaafan melalui amnesti. Nah, di sisi lain dinamika politik di Papua ini kan juga ada kebijakan yang berbeda dari era Presiden Jokowi kepada era Presiden Prabowo. Prabowo sekarang justru sedang meningkatkan satuan-satuan militer di sana karena selain ancaman kedaulatan di Papua, itu juga bukan hanya karena ingin mendirikan negara sendiri, tapi juga ada dukungan-dukungan internasional di Australia, di negara-negara Commonwealth, dan juga di negara Papua New Guinea. Sehingga Prabowo juga menyelesaikannya antara lain beriringan kekuatan militer juga dipasang di sana. Akan ada tambahan 1 Kodam baru misalnya. Kemudian sudah ada 5 batalion infanteri teritorial pembangunan dan akan dilakukan pembangunan satuan-satuan militer baru di Papua. Jadi ada penyelesaian selain cara kesejahteraan, ya cara militernya juga dilakukan begitu. Jadi antara diplomasi dan militer dilakukan untuk kasus di Papua begitu. Itu yang dibicarakan kemarin oleh Pak Presiden Prabowo ketika mengumpulkan Panglima TNI, Angkatan Laut, Udara, Badan Intelijen Negara, intelijen segala macam. Itu yang dibicarakan? Masalah salah satunya penanganan masalah Papua ini. Ya, saya kira Papua ini harus menjadi perhatian yang serius di balik upaya misalnya Prabowo sering berkunjung ke luar negeri, jangan sampai juga dia tidak mengunjungi Papua. Karena Papua ini udah betul-betul hakikat ancaman. Misalnya ada juru bicara yang bicara di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terus mengemukakan bahwa ada perlakuan tidak adil terhadap rakyat di Papua, di Maluku, RMS, dan di Aceh. Nah ini kan memang upaya imperialisme itu tidak akan pernah berhenti. Karena itu Prabowo selalu mengatakan jangan sangka bahwa besok tidak ada perang. Jangan sangka besok tidak ada perang. Iya, jadi itu harus disiapkan. Nah sekarang kan sama. Kita dulu semuanya sedang berpikir bagaimana
Rusia melawan Ukraina, itu kan sesungguhnya bukan cuma perang Rusia dengan Ukraina, tapi bacaan politik saya adalah Rusia melawan kekuatan NATO, kan Ya, gitu. betul. Belum lagi di Timur Tengah, bagaimana konflik Israel dengan Iran, belum lagi pemerintahan Zionis Israel juga masih menjajah Palestina. Nah ini kan lalu masuk lagi ke Asia Selatan, India, Pakistan, lalu Kamboja dengan Thailand. Ya, yang terbaru. Iya, baru saja kemudian juga ada guncangan yang sangat heboh juga di Malaysia, di mana Anwar Ibrahim dituntut mundur. Jadi jangan Mau di-impeach. Iya, jadi jangan melihat bahwa menganggap Indonesia baik-baik saja. Saya kira Indonesia akan tetap menjadi incaran setelah kemudian kita masuk dalam kelompok ekonomi BRICS bersama Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Ini kita terus diganggu kan oleh Amerika, termasuk apa yang nggak masuk akal konflik di Thailand, Kamboja itu tiba-tiba menjadi pertempuran antara dua negara. Jadi jangan kira juga apakah tuntutan terhadap Anwar Ibrahim itu murni di internal dalam negeri Malaysia. Belum tentu juga, barangkali juga ada yang ngipas-ngipas supaya Anwar Ibrahim turun. Jangan sangka juga kalau kemudian nantinya ada yang ngipas-ngipas meminta Prabowo mundur. Di balik ada upaya meminta Gibran untuk mundur malah menjadi... Nah ini yang mau saya tanya Bang. Iya. Kenapa dampak amnesti ini kemudian terbatas pada nama Hasto? Seolah-olah Hasto ini adalah alat barter kekuasaan. Di luar abolisi kepadatan melembong ya, yang Abang sebut sebagai rekonsiliasi, persatuan, itu ada di Temlembong. Tetapi Hasto kelihatannya adalah barter. Yang terbelah sekarang adalah pihak pendukung Jokowi ingin Prabowo dilengsarkan. Sebaliknya pihak PDI Perjuangan semakin keras kepada Jokowi. Kenapa ini Bang? Ya karena persoalan amnesti ini tidak bisa dilepaskan dari upaya konsolidasi kekuasaan. Artinya konsolidasi kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Kenapa ini bagian dari menggunakan amnesti dan abolisi sebagai alat konsolidasi kekuasaan dan memperkuat posisi politiknya. Artinya Prabowo juga merasa tidak nyaman karena partai pemenang pemilu legislatif berada di luar pemerintahan. Karena itu dia merasa belum aman karena di kabinetnya pun masih banyak orang-orang titipan Jokowi, sehingga di partai-partai politik juga belum bisa kemudian dipegang sepenuhnya. Karena itu momentum abolisi dan amnesti juga digunakan sebagai konsolidasi kekuasaan politiknya. Selain itu, ini bagian dari strategi politiknya di dalam pertempuran segitiga antara Prabowo, Megawati, dan Jokowi. Keseimbangan itu harus dia pegang. Bandulnya ada di Prabowo sebagai presiden. Jadi strategi politik juga untuk melemahkan kawan yang kemungkinan dia akan menjadi lawan. Karena memang tidak ada kawan dan lawan abadi dalam politik selain kepentingan politik itu sendiri. Sehingga di dalam kasus amnesti ini juga strategi politik untuk memenangkan dukungan dari kelompok tertentu. Kelompok ini apa? Yaitu kelompok pada saat ini kan residu pilpresnya masih ada. Artinya kelompok yang didukung PDIP adalah Ganjar dan Mahfud MD, dan kelompok di seberangnya ada Anies Baswedan dengan Caimin. Nah ini kan dukungannya masih ada. Makanya ini Caimin sudah masuk. Iya, ini kan strategi. Tom Lembong adalah Anies. Nah, Tom Lembong itu kan identik juga dengan Anies. Panglima perangnya. Nah, dia dianggap teknokrat, kemudian juga ekonom
yang memiliki kapasitas yang memadai begitu. Nah ini juga strategi politik untuk menawarkan kalau bisa masuklah di dalam kabinet pemerintahan. Ini kan juga sinyal ini langsung ditangkap oleh PDIP yang tadinya BIMTEK tiba-tiba menjadi Kongres. Kan begitu setelah ada keputusan. Jadi ini memang strategi politik. Nah ini juga kebijakan rekonsiliasi yang dilakukan oleh Prabowo Subianto ini tentu saja untuk memulihkan hubungan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok yang marah kepada Prabowo karena apa? Karena mengambil putra mahkota dari Presiden Jokowi. Pendukung Prabowo yang 2014-2019 kan marah gitu ya. Ya, ya. Apalagi kemudian ketika Tom Lembong itu dianggap dizolimi. Jadi ini bagian dari upaya kebijakan rekonsiliasi. Selain itu tentu saja pemberian maaf kepada siapa? Kepada putra mahkota kesayangannya Megawati kan di dalam PDIP, Hasto Kristianto. Belum pernah ada sekjen yang sampai 12 tahun menjabat posisi itu. Dan sampai sekarang PDIP juga dalam hal ini Megawati belum menunjuk sekjennya. Sekjen kan dia rangkap. Ya. Artinya di dalam pun definitif ada dinamika yang sangat tinggi sekali. Jadi pemberian maaf ini juga sekaligus Megawati memaafkan Prabowo dalam kancah Pilpres yang mengambil anaknya Jokowi. Tapi yang berbuah kemudian dukungan total dari PDI Perjuangan terhadap Prabowo Subianto kan? Persis, makanya kemudian menteri-menteri dari PDIP yang dulu berada di dalam kabinetnya Jokowi sangat mungkin akan masuk lagi. Misalnya Azwar Anas, kemudian Tri Risma Harini, terus siapa lagi itu bisa masuk kembali. Karena menurut perkiraan saya di Agustus sampai Oktober ini akan ada dinamika yang sangat luar biasa. Reshuffle kabinet akan dilakukan besar-besaran sekaligus mengamputasi sebenarnya pengaruh Jokowi secara perlahan-lahan. Ini kan semacam musuh politiknya Jokowi, Hasto maupun Tom Lembong begitu ya. Musuhnya dimaafkan oleh Prabowo kan begitu. Ya artinya secara beserta banyak sekali orang-orang yang dulu menghina Jokowi ketika menjadi presiden ya. Iya, yang kasus ITE juga itu kan dimaafkan segala macam. Memang ini kontroversi ya. Apapun karena ini keputusan politik. Ini kan kasus hukum yang diputuskan secara politik. Kan gitu. Berdasarkan hak sebagai kepala negara. Hak kepala negara. Konstitusional. Betul. Ini kan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945. Dan di situ juga Presiden Prabowo menunjukkan bahwa dia punya kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif juga. Ini kan baik amnesti, abolisi, rehabilitasi, gerasi itu lebih kepada peran yudikatif. Namun melalui meminta pertimbangan DPR sebagai kekuatan di parlemen, ya artinya juga sekarang Prabowo itu praktis mendapat dukungan yang penuh gitu ya di parlemen, belum lagi dengan PDIP yang menyatakan diri tidak akan beroposisi tapi justru mendukung pemerintahan penyeimbang ya. Presiden Prabowo, penyeimbang yang di dalam teori-teori ilmu politik itu sebenarnya nggak ada, itu hanya khas Indonesia begitu kan. Gitu. Oke, saya mau tanya ini Bang, dari sisi ilmunya Pak Prabowo. Kan kita juga pernah beberapa kali bahas bahwa ketika ada di Solo bertemu dengan Pak Jokowi di rumahnya, itu semacam cywar. Artinya itu adalah gerak tipu. Lalu ada permainan intelijen di sini. Mencari segala macam informasi, siapa saja orangnya segala macam. Lalu diambil kemudian juga sebagai komandan Danjen Kopassus. Lalu pak
menggerakkan Iya. langsung ke sebuah keputusan yang tidak ada alat untuk menangkalnya dan tidak ada alat untuk mengatakan tidak, kecuali DPR menolak kan. Iya. Nah, artinya dari sisi kepemimpinan dan keahlian dari Pak Prabowo ini mulai dia perlihatkan. Iya, betul. Ini dalam konteks politik ini kan jelas bahwa amnesti, abolisi, grasi atau rehabilitasi hukum itu juga sebagai alat untuk mencapai tujuan politik. Jadi ada tujuan politik yang ingin dicapai Prabowo dalam kasus pemberian amnesti dan abolisi ini, termasuk pada 17 Agustus nanti kan, dalam rangka 17 Agustus. Tentu saja pertama memperkuat posisi tawar politiknya itu menjadi semakin tinggi terhadap lawan-lawan politiknya yang artinya tidak selalu sejalan, tapi Prabowo dianggap pahlawan, terutama oleh PDIP, oleh kelompok Anies kan juga pahlawan, karena menyelamatkan. Kan kalau mau sebenarnya sebelum proses hukum terhadap Tom Lembong kan bisa dia lakukan, tapi menunggu vonis itu keluar kan, tunggu vonis itu keluar. Artinya dalam kasus Hasto itu, lu tuh salah gitu, tapi gue maafkan. Memang kalau dalam kasus Tom Lembong itu prosesnya masih berjalan karena kan tingkat pertama, kedua-duanya masih tingkat pertama yang masih akan melakukan banding tingkat kedua dan selanjutnya. Maksud abang gini, maksud abang tanggal 17 Agustus nanti itu Mbak Mega akan hadir di Istana Negara karena tanggal 1 Juni kemarin justru Pak Prabowo yang datang ke acara Hari Pancasila. Hari Pancasila. Iya. Apa yang abang mau jelaskan bahwa simbol persatuan itu, kesatuan dan rekonsiliasi itu adalah kehadiran dari Megawati di istana. Iya, ini kan karena ingin memperkuat posisi politiknya, otomatis Prabowo kuat. Saya menduga bahwa nanti 17 Agustus Megawati akan hadir. Bagaimana dengan Jokowi? Saya kira Jokowi justru akan semakin tenggelam di situ dengan tidak hadir. Kemungkinan Jokowi tidak hadir, akan mencari alasan-alasan karena akan menghindari pertemuan dengan Megawati begitu ya. Jadi otomatis di sini Prabowo sekaligus mendapatkan dukungan politik kan, dukungan politik dan juga memulihkan hubungan yang selama ini kurang mesra, ini menjadi semakin mesra dengan kelompok yang mendukung Anies Baswedan. Nah, jadi ini memang kalau saya lihat gini ya, Prabowo itu sebagai presiden dengan latar belakang militer, tentu saja antara lain yang dikedepankan adalah stabilitas. Maka ini untuk menjaga stabilitas politik dalam pemerintahannya. Karena itu untuk menjaga stabilitas politik dalam pemerintahannya, dia akan mengajak serta nanti kelompok-kelompok yang terwakili di dalam amnesti dan abolisi. Jadi PDIP kemungkinan masuk, Nasdem kemungkinan juga akan masuk, juga kemungkinan juga sangat mungkin Anies Baswedan akan ditawarkan untuk masuk di dalam pemerintahan seperti dirinya ketika masuk dalam pemerintahan Jokowi, karena cara berpikir Prabowo ini kan persatuan, lupakanlah kasus-kasus lama, lupakan kompetisi kita. Ini dia juga belajar dari kasus Nelson Mandela yang memaafkan lawan-lawan politiknya. 1000 kawan terlalu sedikit. Iya. 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Ya, kira-kira begitu. Walaupun itu naif kan sebenarnya, nggak mungkin. Naif, betul. Iya, walaupun nggak mungkin orang menyukai kita semuanya, nggak mungkin. Pasti ada yang nggak menyukai. Termasuk dalam kita bicara begini, banyak juga yang nggak setuju dengan kita. Tapi kan hak orang untuk setuju atau tidak setuju. Jadi selain itu menurut saya, dalam pertarungan ekonomi global, ini sekaligus Prabowo ingin menarik investor di situ dalam kasus ini. Bahwa
oh dia berbeda dengan Jokowi, di mana lawan-lawan politik Jokowi dijebloskan di dalam penjara, Prabowo tidak. Ini kan Ya. kan juga sekaligus Sekalipun belum ada di antara yang diberi amnesti ini adalah orang yang memang menghina Presiden Prabowo Subianto dengan undang-undang ITE misalnya kan, tapi yang dihina kan Jokowi. Iya, yang dihina Jokowi memang. Ini kan unik kan sekarang. Pemerintahan berganti, tapi yang dihina adalah pemerintahan yang lama gitu. Kalau dalam bahasa kita dulu sebagai aktivis mahasiswa kan sebenarnya nggak perlu kita menghina, tapi dia sudah hina dina, kan kira-kira gitu. Ya. Nah, jadi di dalam kasus ini juga saya ingin mengemukakan selain membangun stabilitas pemerintahan, kemudian menarik investor dan meningkatkan kepercayaan internasional, ini juga sekaligus mengukuhkan kekuasaan Prabowo Subianto sebagai presiden yang memang memiliki hak-hak yang cukup besar, termasuk kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif. Jadi ini juga sekaligus upaya Prabowo mengumumkan kepada dunia internasional, ini tokoh rekonsiliasi nasional gitu, bukan hanya seperti Habibie saja, dia juga bisa menjadi tokoh rekonsiliasi nasional dan sekaligus Tokoh internasional seperti Habibie ya. Ya, sekaligus ini mengirimkan pesan pesan politik kepada siapapun, termasuk kepada Jokowi bahwa Prabowo sebagai presiden dapat menunjukkan keberaniannya untuk membela orang benar dan yang mempertahankan prinsip, termasuk misalnya prinsip akademik kita mengkritik Jokowi itu kan prinsip. Jadi nggak boleh orang yang berbeda pendapat itu dikerangkeng dengan hukuman. Itu menunjukkan bahwa selama 10 tahun pemerintahan Jokowi itu ada kekeliruan dalam memandang orang-orang yang berbeda cara berpikir. Jadi itu pesan politik yang dikirimkan Prabowo Subianto kepada Jokowi juga. Gitu, ketika Prabowo melapor ke Solo, yang dilaporkan adalah masalah-masalah luar negeri. Nah, kenapa hal yang seperti ini tidak terbicarakan di meja itu sampai Pak Jokowi mengatakan saya tidak diajak untuk masalah amnesti abolisi kan. Sekalipun pertanyaan wartawan kan apakah membicarakan itu Pak, bukan minta diajak, tetapi artinya tidak menyinggung masalah-masalah dalam negeri, tapi justru memberikan satu cerita yang hebat tentang Uni Eropa lah segala macam, sehingga Pak Jokowi tercengang gitu kan, sampai tidak menyadari bahwa ada tindakan yang seperti ini. Iya, itu kan memang satu pekan setelah pertemuan Prabowo dengan Jokowi kan muncul keputusan ini. Keputusannya kan akhir bulan Juli kan seperti itu. Nah, ini juga ingin menunjukkan bahwa dia belajar berpolitik gaya Jokowi juga gitu kan. Antara kata dengan perbuatan bisa berbeda. Artinya bicara dengan Jokowi ternyata tindakannya berbeda. Kan kita harus melihat bagaimana figur Prabowo kalau dengan Jokowi harus dilihat tindakannya, bukan hanya pertemuannya. Kan kita begitu sekarang. Kita kesal kan dengan pertemuan-pertemuan Prabowo dengan Jokowi yang terlalu sering. Tapi kita harus bisa menahan diri juga apa langkah yang akan diputuskan dalam sebuah kebijakan politik. Ternyata kan sama. Misalnya perayaan 17 Agustus yang ke-80 tahun ini, perayaan Hari Kemerdekaan dilaksanakan di Jakarta, bukan di IKN. Nah, kemudian juga dana ke IKN nyaris tidak ada lagi. Kan artinya begitu. Cara membacanya seperti itu. Dekat tapi kebijakannya seperti apa. Sama. Kok ternyata hadir di dalam Kongres PSI begitu kan? Tetapi kemudian dia memberikan semacam angin segar kepada musuh PSI, yaitu PDIP.
tanpa dia harus hadir di dalam Kongres PDIP. Karena kan Kongres PDIP kan dibuat secara dadakan. Sengaja ini dibuat dadakan. Kenapa? Karena mengantisipasi di awal yang diduga akan ada upaya pengambil alihan. Ya. Tapi ini kan sesungguhnya sejak Februari akan dilakukan Kongres. Tapi mundur sampai 6 bulan. Tapi sebelumnya itu memang ada pertemuan Dasko, Prasetyo Adi dengan Mbak Mega, dengan Puan kan? Iya. Dengan Prananda ya? Iya. Artinya ada proses komunikasi. Ya pasti ada proses komunikasi. Dan yang menarik Bang, ini bisa dicek juga di akun Twitternya Bang Dasko, itu yang dia munculkan justru Kancil Bang. Gimana? Kancil. Dia nge-tweet, tapi muncul Kancil. Ada, kalau nggak salah ada gajah juga, tapi yang dia munculkan adalah kancilnya besar. Artinya siapa yang lebih cerdik? Mungkin itu yang disampaikan Dasko. Iya, si Kancil itu artinya Prabowo Subianto kan begitu. Ya. Prabowo Subianto si Kancil itu artinya ya kan sama seperti bagaimana Raja Hutan akan menghukum Kancil untuk mengatakan tidak atau iya, dia hanya mengatakan bahwa penciuman saya sedang pilek, jadi saya nggak tahu ini harum atau bau kan begitu ya. Jadi itu juga yang dilakukan. Atau dia menghitung buaya ya? Iya, oleh Prabowo Subianto. Makanya dengan form bahwa keluarga Jokowi berada di PSI, barulah PDIP menyelenggarakan Kongres. Karena mau nggak mau yang katanya partai terbuka, tapi nyatanya juga partai dikuasai oleh anaknya Jokowi dan dilaksanakan di Solo, dan di mana Jokowi itu mendapatkan tempat yang luar biasa. Saya kira posisinya akan menjadi Dewan Kehormatan atau apalah yang posisinya lebih tinggi daripada ketua umumnya. Kan kira-kira gitu. Sehingga PDIP juga merasa nyaman dengan keputusan Prabowo memberikan amnesti kepada Tom Lembong, kepada Hasto, dan abolisi kepada Tom Lembong. Justru ini akan menyatukan dua kelompok ini untuk kemudian memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto. Disinilah Jokowi kemudian akan dijadikan lawan bersama oleh mereka ini. Begitu. Apakah pesan yang juga ingin disampaikan dengan amnesti ini Bang? Iya. Ini kan menjemput nih, yang sudah ada yang 10 tahun, seperti Ongen kan, segala macam kan, ada yang macam-macam. Pesannya adalah kalau kasus ijazahnya Jokowi dilanjutkan, kan dia mengadukan ke Polda Metro Jaya. Iya, betul. Kan sekarang udah penyidikan, di mana dalam tanda kutip calon tersangkanya adalah Roy Suryo, Rismond, Dr. Tifar segala macam. Apakah pesannya adalah bahwa kalaupun nanti ada keputusan dari hakim sekian tahun segala macam, ini akan diamnesti oleh Pak Prabowo? Iya, saya kira begitu. Sebenarnya juga sama. Ini kan terkait dengan persoalan ini terkait dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu, ITE, serta kasus-kasus yang semuanya konflik antara rakyat dengan Jokowi. Ini kan diberikan amnesti. Maka menurut saya juga tidak mungkin Prabowo berani dalam pengertian menghukum Roy Suryo, kemudian Rismond Sianipar, Tifa, dan lain-lain di dalam kasus ini. Ada 12 orang? Iya, karena justru yang seperti saya bilang, ini adalah cikal bakal revolusi sosial jika ke-12-nya dihukum. Dan hancurnya lembaga peradilan. Nah, karena itulah kemudian di mana Prabowo mengintervensi, mengintersep dalam kasus ini, itu tidak akan juga memberikan hukuman karena dia nggak mau. Artinya pesannya adalah ke penyidik dan kemudian ke jaksa, atau nanti kalau masuk ke peradilan, ke hakim segala macam, ini gua bisa sebagai presiden bisa
Bisa. intercept lagi dalam Bisa. dalam kesempatan berikutnya, betul? Ya, betul. Makanya dalam kasus Jokowi juga kalaupun dia dinyatakan bersalah dalam kasus ijazah palsu, maka solusinya adalah Prabowo memberikan amnesti kepada Jokowi. Jokowi juga. Bisa. Jadi Artinya seperti Jokowi kalau dia melakukan itu. maaf, Iya. ijazah saya memang palsu dan segala macam, dan saya bersedia dihukum untuk ini, Pak Prabowo juga akan memberikan amnesti pada Jokowi. Nah, betul. Nah, ini juga sekaligus sebenarnya dalam kasus Tom Lembong, kan menteri-menteri perdagangan sebelum dan sesudah Tom Lembong, itu justru kebijakan impornya lebih gila-gilaan. Mereka yang dapat berkah dari ini. Mereka aman-aman aja. Ya. Tapi bisa saja di dalam kasusnya mereka juga akan dijerat sama dengan kasus Tom Lembong. Tapi kalau kasus Tom Lembong itu di keputusannya abolisi, bahwa mereka mungkin ujungnya akan amnesti bukan abolisi. Kan kalau amnesti artinya lu tuh salah tapi gue maafkan, kan kira-kira gitu. Kalau abolisi semua proses hukumnya ditiadakan, dianggap tidak ada kasus itu. Nah, saya kira siap-siap saja para mantan menteri perdagangan untuk masuk di dalam proses hukum, karena Prabowo ingin mengatakan bahwa dia akan terus mengejar kasus korupsi ini sampai ke Antartika, bahkan akan dikirim pasukan khusus untuk itu. Nah, pasukan khusus ini menurut saya juga sekarang sedang bekerja di dalam kasus-kasus apa? Misalnya di dalam kasus tambang yang kemarin menjadi keributan antara Kejaksaan Agung dan kepolisian. Ini karena itu tadi. Sampai Panser Anoa dikerahkan. Panser di situ. Saya kira di situ juga ada kasus korupsi yang melibatkan elit-elit kekuasaan. Maka kemudian harus ada penjagaan terhadap seorang jaksa agung muda. Walaupun kita harus juga memberikan pesan kepada TNI, belum tentu juga yang kau jaga, yang kau kawal itu bersih. Kan kira-kira begitu. Nah, tapi paling tidak itu kan dia bisa menjadi alat untuk memberantas korupsi mafia tambang di institusi lain yang melibatkan elit-elit institusi lain, kan begitu. Artinya yang dijaga oleh tentara dalam kasus penjagaan. Kantor Kejaksaan Agung dan kemudian rumah dari Jampitsus itu adalah ada institusi lain yang mau melakukan proses-proses yang tidak benar. Iya, saya kira begitu kan. Yang kuat, yang bersenjata juga. Iya pastilah. Mengapa kemudian TNI turun? Menurut saya karena untuk TNI tidak punya perangkat untuk menjerat secara hukum oknum institusi-institusi yang bisa menangani kasus korupsi, kan itu tadi, ya KPK, ya Kejaksaan Agung. Maka dalam kasus Hasto kan juga dibiarkan sampai tunggu ada keputusan. Nah, dalam kasus ini juga gitu. Makanya dalam waktu dekat pastilah akan ada pergantian elit-elit baik di kabinet maupun pejabat setingkat menteri yang masih ada kaitannya dengan pemerintahan sebelumnya. Saya kira ini sedang berproses. Mutasi di kepolisian sudah menyentuh pada orang nomor 2 misalnya. Itu kan sudah sebuah proses, kita tinggal menunggu lagi. Juga ramai pergantian di dalam elit, di dalam partai Gerindra juga kan aneh. Kapan kongres luar biasanya, tapi kemudian pergantiannya sekarang. Sugiono menjadi sekjen. Ahmad Muzani yang 2 periode menjadi sekjen diganti. Bahkan muncul isu dia akan menjadi Menteri Dalam Negeri. Kan menarik ini kan. Kepentingannya kan untuk apa tuh Bang? Untuk triumvirat kah? Ya saya kira pastilah triumvirat. Jadi triumvirat itu kan harus dikuasai. Artinya Menteri Pertahanan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Luar Negeri harus orang-orangnya presiden.
ini belajar dari pengalaman ketika Presiden Soekarno itu diturunkan lewat forum MPRS, tidak ada wakil presiden, maka triumviratlah yang menjadi pemerintahan. Triumviratnya waktu itu Menteri Pertahanannya Jenderal Soeharto, Menteri Dalam Negerinya Raja Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan Menteri Luar Negerinya adalah Adam Malik. Maka dalam pemerintahan di tahun 68, wakil presiden presidennya Soeharto, wakil presidennya Sri Sultan. Makanya banyak tentara yang menjadi mendagri ya, Amir Mahmud segala macam ya. Nah, itulah tradisinya. Triumviratnya Pak Harto ya. Iya, triumviratnya Pak Harto, bagaimana Menteri Dalam Negeri itu dipegang oleh militer, terutama Angkatan Darat yang memahami teritorial. Jadi apakah Pak Prabowo ini juga akan menempatkan militer di dalam posisi Menteri Dalam Negeri nanti sebagai pengganti Tito Karnavian atau Ahmad Muzani yang di situ? Saya kira agak kurang lazim ya dari ketua MPR menjadi menteri gitu ya. Agak kurang lazim, kecuali ketua MPR menjadi wakil presiden. Ini terjadi untuk kepentingan triumvirat pada Adam Malik kan begitu ya. Tapi untuk kepentingan triumvirat menjadi logik kan? Iya, barangkali juga akan dicari. Kalau saya melihatnya kemungkinan Prabowo akan menempatkan figur yang berlatar belakang militer juga untuk posisi Menteri Dalam Negeri. Jadi ya opsi Ahmad Muzani bisa saja, tapi akan ada opsi lain juga yang lebih terbuka. Jadi entah itu apakah Kepala BIN Herindra menjadi Menteri Dalam Negeri, bisa saja gitu kan. Jelas harus orang kepercayaan kan, Menteri Pertahanan orang kepercayaannya kan. Nah kemudian ini kan kalau kita lihat faksi-faksi di Gerindra juga sedang berdinamika, berdialektika begitu ya. Kita ingin menyaksikan nanti seperti apa dan apa langkah-langkah berikutnya. Kalau Wakapolri sekarang Bang, itu sesuai dengan analisa Abang atau enggak? Wakapolri yang menggantikan siapa? Yang Irwasum sekarang menjadi Kapolri. Iya, jadi memang orang yang senior paling enggak, karena untuk ngawal nanti. Untuk mengawal, karena kalau kita lihat Wakapolri yang sebelumnya juga senior, itu untuk mengawal. Iya, untuk mengawal. Jadi rata-rata posisi-posisi wakil orang kedua itu di Mabes itu orang-orang senior. Karena apa? Karena dia yang memimpin rapat-rapat staf. Nah, misalnya Wakasat itu yang memimpin rapat-rapat staf. Maka dia senior. Ini Wapres juga sebetulnya senior-senior nih Bang. Oh iya. Sekarang aja yang Iya. Ini pertanyaan saya agak menyinggung banyak sekali narasumber yang hadir ke sini. Sylvester menurut Abang akan diamnesti atau tidak oleh Pak Prabowo Subianto? Ya saya kira harus lewati proses hukum dulu. Kan yang lain juga lewat proses hukum dulu kan. Ini justru kasus Sylvester ini menunjukkan bagaimana ada diskriminasi hukum di era Presiden Jokowi. Orang yang sudah diputuskan inkrah sejak 2019 sampai sekarang belum dihukum. Bahkan kemudian diberikan tempat sebagai komisaris BUMN. Diberi mandat untuk menjadi jubir. Loh iya, ini gimana gitu kok sementara orang membuat kesalahan langsung dieksekusi begitu. Nah ini juga dalam kasus Sylvester Matutina ini nanti orang juga tidak mau dieksekusi. Tunggu 5 tahun, tunggu ganti pemerintahan, itu kan repot seperti itu. Karena itu pemerintahan Presiden Prabowo dalam hal ini yang diwakili oleh Kejaksaan Agung harus segera mengeksekusi. Paling tidak hari ini harus dieksekusi Sylvester itu. Karena ini penghinaan yang berkali-kali dia melakukan kebohongan-kebohongan dan ini tidak mendidik. Kok bisa ya kalau dia menjadi pendukung fanatik Presiden Jokowi bisa
berbuat apa saja Sudah melanggar berdamai hukum. dengan Yusuf Kala segala macam. Iya, Jadi Sylvester ini orang yang akan dicoret kalau ada daftar amnesti berikutnya. iya, 1,5 tahun loh. iya, dia harus hukuman 1,5 tahun. Gus Nur aja menjalani hukuman berapa lama? 6 tahun. Dan lain-lain yang kasus OPM ini juga kan rata-rata 2 tahun, ongen segala macam. Rata-rata segitu, sudah menjalani. Sama dengan kasus Hasto sudah menjalani kan. Iya, iya, iya. Kemudian Tom Lembong 9 bulan dia sudah menjalani. Enak aja nih belum menjalani. 1 hari pun dia belum menjalani. Jadi harus gitu. Upaya apa? Ini kan soal kasus-kasus terhadap lawan-lawan politik Jokowi. Sementara lawan politiknya dijebloskan, gitu kan? Teman politiknya berbuat kesalahan nggak dijebloskan. Itu kita ingin mengumumkan juga kepada publik, disitulah diskriminasi hukum di era Jokowi dan ya harus dihentikan. Dan Prabowo mengambil yang paling mengambil keuntungan, mengambil manfaat dari keputusan amnesti dan abolisi ini. Dia akan mendapatkan dukungan politik yang lebih besar. Jadi sentimennya terhadap Prabowo ini kan jadi positif. Di tengah kemarin sentimen negatif karena dia bertemu dengan Jokowi, semacam hidup Jokowi. Iya, kemudian sekarang dibayar dengan dukungan-dukungan publik dan tidak ada lagi sentimen dari kelompok PDIP atau pendukung fanatik Anies Baswedan yang mencibir keputusan amnesti dan abolisi ini. Apa itu makna dari Presiden ke-8 kemudian ke Indonesia ke-80 tahun? Kalau kita lihat simbol yang dipakai sekarang, itu kan menutupi semua. Tidak ada lagi ruang untuk perpecahan. 8-0. Iya. Presiden ke-8, dan itu kan simbol betul-betul apa yin and yang. Iya, iya. Apa itu yang mau dilakukan oleh ingin ditunjukkan oleh seorang Prabowo Subianto? Ya tentu angka 8 ini kan seperti angka 0 gitu kan. Artinya ketemu dia. Ya. Itu artinya secara kebetulan itulah simbol persatuan. Kita boleh melingkar kemana-mana tapi kita harus pada satu titik yang sama. Karena itu saya ingin mengatakan bahwa di dalam perayaan 80 tahun kemerdekaan dengan keputusan pemberian amnesti yang besar-besaran, targetnya hampir tiap tahun nanti ada sekitar 100-an dan segala macam. Ini akan menjadi rekor pemerintahan yang memberikan amnesti kepada tahanan-tahanan, terutama juga dalam kasus yang sudah berusia 70 tahun dan lain-lain. Ini sekaligus implikasi politik yang bisa kita tangkap dari kasus ini, terutama adalah konteks kebebasan berbicara dan penegakan hukum di Indonesia itu aman. Dan kita bisa bebas berbicara dan penegakan hukum tidak akan dilakukan secara diskriminatif sesuai dengan kemauan kekuasaan. Dari 1 sampai 10. Iya. Abang melihat keputusan Pak Prabowo untuk abolisi dan amnesti ini berapa nilainya? 8. 8. Sobat Madilog, unsur kejenialan dan kejeniusan seorang Prabowo Subianto itu mulai ditampakkan. Bukan saja dari cara dia berpikir, tapi juga bertindak, dan kemudian memaintain, mengemas, mengelola sebuah tindakan. Menjadi sebuah kebijakan sehingga kita aja di Madilog hampir tidak punya bocoran sama sekali bahwa bakal ada amnesti dan abolisi. Sekalipun sejak tahun lalu kita udah tahu bahwa itu akan terjadi. Cuma kita tidak tahu bahwa memang menjelang Agustus ini keputusan itu diambil. Artinya harapan baru sudah mulai muncul, tapi jangan sampai ini cuma bertahan seminggu. Pak Prabowo, teman-teman Sobat Madilog, kita akan tetap mengkritisi masalah-masalah yang berkembang di bidang pertahanan, keamanan, dan politik tiap minggu dengan
Bang Ginting. Tetap berpikir merdeka 100%.